Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genjar Teresa, NIM 1963 1018, lokal PS4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Pengertian barisan dan deret. Yang pertama, barisan bilangan. Bisa kita lihat, perhatikan susunan bilangan berikut. Yang pertama 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang ketiga 1, 3, 6, 10, dan 15. Yang terakhir 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Yang pertama ini dinamakan barisan bilangan asli, di mana barisan bilangan asli adalah barisannya berurutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua 2, 4, 6, 8, dan 10 dinamakan barisan bilangan asli genap, di mana bilangan ini adalah barisan urutan bilangan yang genap. Kemudian yang ketiga 1, 3, 6, 10, dan 15 dinamakan barisan bilangan segitiga, karena ini merupakan kelipatan 3. Yang terakhir 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dinamakan barisan bilangan Fibonacci. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu barisan disebut suku-suku barisan. Bilangan pertama atau suku pertama dilambangkan dengan urutan 1, suku kedua dengan urutan 2, suku ketiga dengan urutan ketiga, dan untuk suku-suku yang selanjutnya menyesuaikan. Indeks N menyatakan banyaknya suku dalam barisan itu. Untuk nilai N, bilangan asli berhingga, barisan itu dinamakan barisan berhingga. Suku ke N dilambangkan dengan UN, disebut suku umum barisan. Pada umumnya suku ke N atau UN merupakan fungsi dengan daerah asal domain bilangan asli N. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Jika bilangan pertama U1, bilangan kedua U2, bilangan ketiga U3, dan bilangan ke N adalah UN, maka barisan bilangan itu dituliskan sebagai seperti ini: U1, U2, U3, UK, dan UN. Contohnya, terdapat contoh soal di sini. Yang pertama, tentukan 3 suku pertama pada barisan berikut ini jika suku KN dirumuskan sebagai UN. Jawabannya, suku KN UN sama dengan 3N tambah 1. Untuk N sama dengan 1 diperoleh U1 sama dengan 3 dikali 1 tambah 1, hasilnya 4. N sama dengan 2 diperoleh U2 sama dengan 3 dikali 2 tambah 1. N sama dengan 3 diperoleh 3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi di sini N di sini diganti dengan bilangan-bilangan 2 dan 3 yang menghasilkan 7 dan 10. Jadi dapat disimpulkan 3 suku pertama barisan itu adalah U1 sama dengan 4, U2 sama dengan 7, dan U3 sama dengan 10. Yang kedua, barisan aritmetika. Perhatikan barisan aritmetika berikut. Ini 1, 3, 5, dan 7, dan 2, 4, 6, dan 8. Setiap selisih antara 2 suku yang berurut adalah tetap nilainya, yaitu 3 kurang 1 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. Secara umum, U1, U2, U3, sampai UN adalah barisan aritmetika. Apabila U2 dikurang U1 sama dengan U3 sama dengan dikurang U2 sama dengan U4 dikurang U3 sama dengan konstanta ini disebut beda dan dinyatakan dengan B. Sehingga barisan aritmetika dapat kita definisikan sebagai berikut. Barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara 2 suku yang berurutan selalu tetap. Ini bentuk umum dari barisan aritmetika. Bisa dilihat U1, U2, U3 sampai UN, atau A, dalam kurung A tambah B, dalam kurung A tambah 2B, dan seterusnya.
Pada barisan aritmetika berlaku UN sampai UN dikurang 1 sama dengan B, sehingga UN sama dengan UN dikurang 1 tambah B. Terus rumus umum suku ke N pada barisan aritmetika. Misalkan suatu barisan aritmetika dengan suku pertama A dan beda B, maka suku barisan itu dapat divisualisasikan sebagai berikut. Bisa dilihat. Berdasarkan pola atau keteraturan suku-suku barisan di atas, maka rumus suku KN untuk barisan aritmetika dapat ditentukan dengan hubungan berikut. Misalkan, suatu barisan aritmetika dengan suku pertama A dan beda B. Rumus umum suku KN dari barisan aritmetika itu ditentukan oleh I UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. Contoh, carilah suku pertama, beda, dan suku ke-6 dari barisan aritmetika. Ini 4, 1, min 2, dan min 5. Jawaban barisan 4, 1, min 2, min 5. Suku pertama U1 sama dengan A4. Mengapa disebut U1A sama dengan 4? Karena suku pertama pada barisan ini adalah 4. Beda sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Kemudian suku ke-6, U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan A di sini 4 ditambah 5B di sini kita ketahui min 3. Jadi menghasilkan min 11. Jadi suku pertama A sama dengan 4, beda atau B sama dengan min 3, dan suku ke-6 adalah 11. Yang kedua, suku tengah pada barisan aritmetika. Suku tengah suatu barisan aritmetika dapat ditentukan melalui deskripsi berikut ini. Misalkan barisan aritmetika yang terdiri dari 2K kurang 1, suku U1, UK, dan U2K dikurang 1, maka suku tengahnya adalah UK. Suku tengah UK sama dengan A tambah K dikurang 1 dikali beda. Contohnya, diketahui barisan aritmetika 3, 5, 7, 9 sampai dengan 95. Banyak suku pada barisan itu adalah ganjil. Yang pertama, carilah suku tengahnya dari barisan ini. Yang kedua, suku keberapakah suku tengahnya itu? Yang ketiga, berapakah banyak suku barisan itu? Jawaban untuk yang A, carilah suku tengahnya. Barisan 3, 5, 7, 9 sampai dengan 95. Suku pertama A sama dengan U1. Kita lihat. 3. Beda B sama dengan 2. Sudah ditentukan di sini. Dan suku terakhir U2K dikurang 1 sama dengan 95. Ini suku terakhirnya. Jadi untuk suku tengah, UK sama dengan setengah di dalam kurung U1 tambah U2K dikurang 1 sama dengan setengah. U1 tadi 3, U2K tadi 95 sama dengan 49. Jadi suku tengahnya adalah 49. Dari hasil A diperoleh UK sama dengan A tambah K kurang 1 beda sama dengan 49. Jadi UK tadi 3 ditambah K dikurang 1 sama dengan 2 sama dengan 49. 2K ini diturunkan ke sini. K dikurang 1 sama dengan K min K, kemudian dikali 2 dipindahkan ke sini, K menjadi positif, jadi 2K sama dengan 48. 1 di sini dikurang 1 dikurang 1, kemudian K sama dengan 224. Dari mana 224 ini? Dari 48 ini dipindah ruaskan menjadi kali. Jadi suku tengahnya adalah suku ke-24. Banyaknya suku barisan itu sama dengan 2K dikurang 1 sama dengan 2. K di sini tadi 24 sama dikurang 1 sama dengan 47. Jadi banyak suku barisan itu sama dengan 47. Banyak dari barisan ini sama dengan 47. Sisipan pada barisan aritmetika. Misalkan di antara yang ketiga, sisipan pada barisan aritmetika. Misalkan di antara dua bilangan real X dengan
X tidak sama dengan Y akan disisipkan sebanyak K buah bilangan. K bilangan asli, bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan itu membentuk suatu barisan aritmetika. Susunan bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan dapat divisualisasikan dengan menggunakan bagan sebagaimana berdasarkan berikut. X, dalam kurung X tambah B, X ditambah 2B, dan seterusnya sampai X tambah KB sama di Y membentuk barisan aritmetika. Di antara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K buah bilangan sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Nilai beda barisan aritmetika yang terbentuk dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan B sama dengan ini B itu untuk beda Y dikurang X dibagi K tambah 1 dengan X dan Y bilangan real, X tidak sama dengan Y dan K bilangan asli. Contoh, di antara bilangan 4 dan 28 disisipkan 5 buah bilangan sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan disisipkan membentuk barisan aritmetika. Carilah beda dari barisan aritmetika yang terbentuk. Diketahui X sama dengan 4 dan Y sama dengan 28 dan K atau sisipan sama dengan 5. Didapat beda sama dengan Y dikurang X dibagi K tambah 1. Jadi kita masukkan angka-angkanya. Y sama dengan 28 taruh di sini. Kemudian X sama dengan 4 taruh di sini. K tadi 5 dan tambah 1. Ini rumus umumnya. Dan menghasilkan 4. Jadi beda barisan aritmetika yang terbentuk adalah 4. Kemudian yang selanjutnya deret aritmetika. Jumlah beruntut suku-suku suatu barisan aritmetika disebut sebagai deret aritmetika. Sebagai contoh, dari barisan aritmetika 1, 3, 5, 7 sampai dengan 99 dapat dibentuk deret aritmetika 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai mencapai 99. Kemudian rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika. Jumlah n suku pertama deret aritmetika dilambangkan dengan Sn. Ingat, jumlah n suku pertama dari deret aritmetika dilambangkan dengan Sn. Dan Sn ditentukan oleh ini rumusnya. Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U seterusnya dan UN-2 tambah UN-1 tambah UN. Substitusikan U1 sama dengan A, U2. Jika urutan suku-suku penjumlahan pada persamaan di atas itu dibalik diperoleh Sn UN tambah UN dikurang B tambah UN dikurang 2B dan seterusnya. Kemudian A tambah 2B tambah A tambah B tambah A. Jumlah masing-masing ruas pada persamaan dengan persamaan yang kedua, yang ke satu ini, yang kedua ini, sehingga diperoleh Sn sama dengan N dibagi per 2 dalam kurung A tambah UN. Ini rumusnya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dapat ditentukan melalui hubungan sebagai berikut. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika U1 tambah U2 tambah U3 dan sampai UN ditentukan dengan menggunakan hubungan Sn n per 2 A tambah UN. Ini tadi. Contoh. Hitunglah jumlah deret aritmetika 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya tambah 60. Jawab. Untuk menghitung jumlah deret pada soal di atas perlu ditentukan terlebih dulu banyak suku atau n melalui hubungan UN sama dengan A tambah n min 1 B. 2 tambah 4 tambah 6 tambah sama dengan 60. A sama dengan 2. Mengapa A sama dengan 2? Karena A adalah suku pertama. Kemudian B sama dengan 2. Beda adalah 2 untuk barisan aritmetika. Dan UN sama dengan 60. Kita masukkan rumusnya. 60 sama dengan 2 tambah N dikurang 1 2 menghasilkan S30 sama dengan 30 dikurang 2 A tambah U30 sama dengan 15 dikali 2 tambah 60 menghasilkan 930. Jadi jumlah deret aritmetika 2 tambah 4 tambah 6 adalah S30 sama dengan 930. Yang selanjutnya adalah materi tentang persamaan dan fungsi. Yang pertama, persamaan.
Persamaan matematika adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis atau sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Seperti contohnya X tambah 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. 2X tambah 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Mengapa disebut 2? Karena di sini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian mengapa 1? Karena X di sini adalah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 3 sama dengan 5. Dalam matematika, sebuah persamaan adalah pernyataan persamaan yang mengandung satu atau lebih variabel. Memecahkan persamaan terdiri dari penentuan nilai variabel mana yang membuat suatu kesetaraan benar. Variabel juga disebut unknown. Dan nilai dari satu unknown yang memenuhi persamaan disebut solusi persamaan. Ada dua jenis persamaan. Yang pertama identitas, dan yang kedua persamaan kondisional. Identitas benar untuk semua nilai variabel. Persamaan kondisional benar hanya untuk nilai variabel tertentu. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Yang tadi. Kemudian pernyataan ini adalah suatu persamaan. Persamaan dapat digunakan untuk menyatakan kesamaan dua ekspresi yang terdiri dari satu atau lebih variabel. Sebagai contoh, untuk X anggota bilangan nyata, persamaan berikut selalu benar, yaitu X dalam kurung X min 1 sama dengan X2 min X. Kemudian jenis-jenis persamaan matematika. Yang pertama persamaan linear. Persamaan linear pada umumnya terdapat berubah atau variabel dan konstanta yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya yaitu sebuah garis dalam bidang kartesius atau bidang XY secara persamaan aljabar dengan dituliskan sebagai berikut. Bentuk umum persamaan linear: AX tambah BY sama dengan C, atau Y sama dengan MX tambah C. Contoh, 6X dikurang 7 sama dengan 5X tambah 3. Penyelesaiannya, 6X dikurang 5X sama dengan 3 tambah 7. Pengelompokan variabel X dan konstanta pada ruas yang berbeda. X sama dengan 10, hasil dari variabel ditemukan. Yang kedua, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan polinomial berorde 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dengan A tidak sama dengan 0, dan A merupakan koefisien dari X kuadrat. B merupakan koefisien dari X, sedangkan C adalah koefisien konstanta atau biasa disebut juga suku bebas. Yang ketiga, persamaan logaritma. Persamaan logaritma merupakan persamaan logaritma yang mengandung unsur fungsi tertentu. Persamaan ini mengandung beberapa bentuk, diantaranya A pangkat C sama dengan B, A log B sama dengan C. Yang selanjutnya, persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut trigonometri dalam bentuk X. Penyelesaian persamaan ini dengan cara mencari seluruh nilai sudut-sudut X, sehingga persamaan tersebut bernilai benar untuk daerah asal tertentu. Penyelesaian persamaan trigonometri dalam bentuk derajat yang berada pada rentang 0 pangkat CIRC sampai dengan 360 derajat, atau dalam bentuk radian yang berada pada rentang 0 sampai dengan 2pi. Yang selanjutnya, persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak yaitu suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Kalau tadi persamaan, yang selanjutnya adalah fungsi. Pengertian fungsi: jika ada suatu hubungan sedemikian hingga bilangan X diberikan suatu nilai oleh hubungan itu dapat menentukan suatu nilai Y, maka XF sama dengan dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X, biasanya ditulis Y. X disebut variabel bebas atau independent variable, dan Y disebut dengan variabel tak bebas atau dependent variable. Dalam hal ini, X dan Y merupakan pasangan urut X, Y, X, di mana X sebagai unsur pertama dan Y sebagai unsur kedua. Yang kedua, penggolongan fungsi. Fungsi dapat digolongkan menjadi beberapa macam, tergantung dari sudut pandangnya. Yang pertama, fungsi dilihat dari letak X dan Y.
di dalam satu persamaan dibagi menjadi A. Fungsi implisit dan B. Fungsi eksplisit. Kemudian dilihat dari derajat. Dilihat dari derajatnya, fungsi dibagi menjadi dua lagi, 3. Fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi pangkat tinggi. Yang ketiga dilihat dari operasi fungsinya. Fungsi digolongkan menjadi dua, yaitu fungsi rasional dan fungsi irasional. Fungsi rasional sendiri dapat dibagi menjadi fungsi rasional bulat bentuk umum dan fungsi irasional bentuk irasional. Fungsi rasional dan fungsi irasional. Fungsi rasional bulat dan fungsi rasional pecah. Fungsi rasional dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi rasional bulat dan fungsi rasional pecah. Kemudian yang kedua, fungsi transenden. Fungsi transenden dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi aljabar, dan yang kedua, fungsi aljabar digolongkan menjadi fungsi eksponen. Kemudian yang kedua, fungsi logaritma. Yang ketiga, fungsi trigonometri. Yang keempat, fungsi hiperbolik. Fungsi eksponensial dan logaritma. Yang pertama, fungsi eksponensial. Berarti indikator pangkat di mana suatu variabel harus dipangkatkan, di mana eksponennya berupa konstanta. Dalam bentuk sederhana, fungsi eksponensial dapat digambarkan dalam bentuk ini, di mana Y adalah variabel tidak bebas, P adalah variabel bebas, dan B menunjukkan basis atau base eksponen yang tetap. Contohnya, T sama dengan Y, 3T, dan YE sama dengan RT YAE. Fungsi logaritma. Bila ada angka 4 dan 16, kedua angka ini dapat dihubungkan oleh persamaan-persamaan. Jika didefinisikan, eksponen 2 sebagai logaritma dari 4, 16, 16 dengan bilangan pokok 4, maka dapat ditulis 4 sama dengan log 16 kali 2. Logaritma adalah pangkat dari bilangan pokok 4 yang harus dipangkatkan untuk menghasilkan suatu bilangan 16. Logaritma ada dua jenis, yaitu logaritma biasa dan logaritma natural. Logaritma dengan bilangan pokok 10 disebut logaritma biasa. Kemudian yang selanjutnya, fungsi linear dalam ekonomi. Pengertian mengenai fungsi linear penting dalam ekonomi, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro, ekonomi moneter, dan bagian-bagian dalam teori tersebut. Contoh-contoh yang dapat dikategorikan di sini antara lain, dalam ekonomi mikro antara lain P,2 kurang 20 sama dengan A, fungsi permintaan. Misal DQ P,2 kurang 10. Kemudian fungsi penawaran, fungsi-fungsi marginal, misalkan MR. Dalam ekonomi makro dan moneter antara lain fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi permintaan untuk transaksi, fungsi permintaan untuk spekulasi, dan fungsi IM, misal Y, dan masih banyak lagi contoh-contoh penggunaannya. Ya. Kemudian di sini ada contoh soal dari persamaan dan fungsi. Yang pertama, soal pertama, pengaplikasian persamaan dan fungsi di dalam suatu bisnis. Itu bagaimana sih? Berikut merupakan contoh penerapan dari fungsi dan permintaan dalam bisnis. Contoh fungsi permintaan, misalnya ada platform online yang lagi flash sale, ditambah gratis ongkir, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya, murah kan? Maka dari itu, bentuk fungsi permintaan secara umum adalah P sama dengan A dikurang BQ, I sama dengan A tambah DP. Keterangannya di sini, P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang diminta, A adalah angka konstanta, B kemiringan atau slot. Contoh soalnya, jika harga barang 60.000 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Dan jika harga barang 40.000 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Penyelesaiannya dapat dilihat dalam gambar. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan persamaan dalam bisnis yang dapat dilihat dari persamaan penawaran
dan juga persamaan permintaan. Persamaan penawaran berbeda dengan persamaan permintaan, di mana parameter B bernilai positif sehingga bila digambarkan dalam bilangan koordinat kartesius, kurvanya akan naik dari kiri bawah ke kanan atas berbentuk garis lurus, seperti pada gambar berikut ini. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Henry, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.